Salam, puji Tuhan, haleluya, tetap semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih berkisar tentang pikiran. Hari ini saya ingin bicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di mana di dalamnya ada kalimat yang berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, semua yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semuanya yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya hari ini berbicara tentang memikirkan semua yang manis. Dari kata asalnya, manis mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, menyukakan. Yang kedua, menawan. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, manis. Jadi di dalam kata manis yang dimaksud di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 18 mengandung 4 hal ini, yaitu menyukakan, menawan, ramah, manis. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita mempunyai pemikiran-pemikiran atau memikirkan segala sesuatu yang positif. Dalam hal ini berkenaan dengan semua yang manis adalah, marilah kita memikirkan semua hal yang menyukakan. Semua hal yang menyukakan dalam pengertian apa? Ketika pikiran kita itu menguasai hati kita dan kita tuangkan dalam kata-kata, pernyataan maupun perbuatan, membuat orang lain menyukai. Tidak membuat orang lain tersinggung, tidak membuat orang lain marah, tapi membuat orang lain suka, tertarik, simpati, terharu, terhibur, dan semakin semangat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi semua yang menyukakan, pikirkanlah itu. Pikiran kita harus kita isi dengan semua hal yang menyukakan, yang kemudian ketika kita implementasikan dalam perilaku hidup dan perkataan kita, mendatangkan simpati, mendatangkan rasa sukacita, mendatangkan keceriaan, mendatangkan semangat, dan orang-orang terkesima untuk terus-menerus mendengarkan. Kemudian yang kedua, kata manis itu juga mengandung pengertian ramah. Jadi kalau kita memikirkan semua hal yang menyebabkan atau menimbulkan, mengakibatkan kedamaian, ketentraman, kerukunan, kenyamanan, karena itu disingkapkan dalam kata ramah. Semua yang mendatangkan keramahan dalam interaksi kita dengan orang lain, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang mendatangkan soft, kehangatan dalam hubungan kita dengan sesama kita, marilah kita pikirkan semuanya itu. Mengapa demikian? Supaya apa? Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, dalam hubungan kita dengan sesama kita, kemudian menyebabkan orang lain betul-betul diberkati dalam hubungan yang semakin hangat, akrab, menyatukan, menyekutukan, dan mendatangkan berkat dalam kehidupan bersama. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menawan. Yang menawan, pikirkanlah semua hal-hal yang menawan, hal-hal yang menyebabkan orang lain suka, hal yang menyebabkan orang lain simpati, hal yang menyebabkan orang lain mencintai, hal yang menyebabkan orang lain mengasihi, hal yang menyebabkan bahkan kalau kita menginginkan hubungan khusus spesial dengan seseorang, hal yang mendatangkan orang lain jatuh cinta, mencintai. Jadi kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang menyebabkan orang lain jatuh hati kepada kita dalam hubungan yang positif, membangun dan membangkit gairahkan untuk kehidupan bersama di masa-masa kini dan ke depan. Kemudian yang keempat, hal-hal yang manis. Ya, saya kira pada waktu kecil kita semua pada dasarnya sama. Kita suka minum yang manis, tetapi kita tidak suka minum obat, karena obat itu pahit rasanya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah segala sesuatu yang tidak mendatangkan kepahitan dalam hubungan kita dengan sesama, tapi pikirkanlah segala sesuatu yang mendatangkan kehidupan bersama yang manis, smooth, dan mendatangkan kegairan bersama. Jadi
Pikirkanlah semua yang manis, yang menyekutukan, mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Karena kita ada di dalam Kristus. Oleh karena kita ada di dalam Kristus, kehadiran kita di dalam dunia ini adalah untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Semangat!